Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu dan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin atas berkat rahmat, kebaikan, keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, sehingganya kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di masjid yang mulia ini guna mendekatkan diri kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita akan beranjak pada hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun wa idastumfirtum famfiru, muttafaqun alaih. Wa ma'nahu la hijrata min makkata li'annaha sarat dara islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah fathu Makkah, walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat yang baik. Wa idastunfirtum famfiru, dan apabila kalian
diperintahkan dan diminta untuk pergi berjihad, maka pergilah. Muttafaqun alaih. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam Nawawi berkata, wa ma'nahu, makna dari hadits ini, la hijrata min Makkah li'annaha sarat dara Islam. Tidak ada lagi yang namanya hijrah dari Makkah, sebab Makkah sudah menjadi negeri Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu negeri Makkah itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diutus, maka Makkah dikuasai oleh orang-orang kufar Quraisy, sehingga negeri Makkah tatkala itu masih disebut dengan Daru Kufrin, negeri tempat orang-orang kafir. Sehingga kaum muslimin dari kalangan para sahabat tatkala itu banyak yang tertindas, ditindas oleh orang-orang musyrikin karena bencinya mereka dengan Islam dan mereka benci dengan orang-orang Islam. Maka mereka mengintimidasi, menakut-nakuti, bahkan menyiksa para sahabat, khususnya para sahabat yang lemah dan miskin tatkala itu. Sehingga dengan adanya tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, maka umat Islam tatkala itu diperintahkan untuk berhijrah. Maka terjadilah hijrah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut berhijrah tatkala itu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan negeri Makkah ini, dan Allah Subhanahu wa taala pun sangat cinta dengan negeri Makkah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la anti ahabbul biqa'i ilallah, sungguh engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharrajtu minki, andaikan kaumku tidak mengusir aku dari negeri ini, niscaya tidak mungkin aku pernah meninggalkan negeri ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terpaksa harus berhijrah. Beliau berhijrah meninggalkan kota Mekah, negeri yang beliau cintai, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau terusir dan hendak dibunuh oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Makanya sangat masyhur ceritanya, kisah tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke negeri Madinah, di mana orang-orang musyrikin mereka melakukan sayembara, istilahnya kita sekarang, yakni mereka berkumpul kemudian mengutus orang terkuat dari setiap kabilah, dari setiap suku Arab tatkala itu, dengan membawa pedang untuk berlomba-lomba supaya bisa membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkumpul untuk melakukan makar, tipu daya untuk bisa menghabisi nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar.
Apa yang diusahakan, diusahakan oleh orang-orang musyrikin tidak berhasil. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk berhijrah. Maka berhijrahlah beliau sallallahu alaihi wasallam ke negeri Madinah yang tatkala itu masih disebut dengan Yathrib. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW menamakan ini Yathrib, disebut dengan Al-Madinah At-Thayyibah. Maka semenjak itulah kota Madinah dikenal dengan kota dan disebut dengan nama Al-Madinah, dari nama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namakan sendiri. Kemudian Rasulullah berdoa, mendoakan keberkahan untuk negeri Madinah, sehingga negeri Madinah pun menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah, dalam keadaan orang-orang musyrikin sudah berjaga mengintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin kepada mereka sehingga membuat orang-orang musyrikin yang mengintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibutakan matanya, sehingga Nabi keluar dalam keadaan mereka tidak melihat jejaknya Nabi. Maka dengan aman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah, ditemani dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ternyata usaha orang-orang musyrikin tidak sampai di situ. Mereka pun menyusul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kudanya. Mereka berlomba-lomba mencari di mana Nabi kita Muhammad SAW tatkala itu bersembunyi. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah. Dan penduduk Madinah tatkala itu sudah sangat merindukan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering naik ke atas pohon korma, kemudian melihat apakah Nabi kita sudah tiba, apakah Rasulullah sudah mau tiba. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka sangat rindu untuk berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Mereka sangat cinta dengan Rasulullah SAW, penduduk Madinah tatkala itu. Mereka mendambakan, sangat merindukan kehadiran Nabi. Maka tibalah makhluk yang mulia itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke kota Madinah. Maka disambut dengan sangat meriah oleh penduduk Madinah tatkala itu. Semua kabilah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut dengan sambutan kebahagiaan. Bahkan semua dari mereka memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari sahabat melainkan memberikan hadiah kepada Nabi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini tentu saja dalam rangka menghibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa yang tak sedih harus meninggalkan kampung halamannya sendiri, negeri yang sangat beliau cintai, yaitu negeri Makkah, dalam keadaan beliau tidak membawa apa-apa, meninggalkan segala sesuatunya di Makkah, berhijrah ke kota Madinah. Maka dalam rangka menghibur Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat pun berlomba-lomba memberikan hadiah kepada Nabi, menyambut Nabi SAW. Bahkan semua penduduk Madinah tatkala itu berharap supaya Nabi tinggal di rumah mereka. Semuanya berharap seperti itu. Sampai Nabi sendiri SAW mengatakan, biarlah ontaku ini, kata Nabi, ya, kemana dia berhenti, maka disitulah aku akan tinggal di tempat itu. Maka teruslah ontanya Rasulullah SAW berjalan, kemudian berhenti di tempat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan berhenti di sana, dan Nabi pun tinggal di tempat itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari kota Madinahlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentuk kaum muslimin, menyusun kekuatan kaum muslimin
sehingga di negeri Madinah tatkala itu menjadi Darul Islam, menjadi negeri Islam. Maka terkumpullah kekuatan kaum muslimin. Barulah di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan dan diperintahkan untuk berjihad. Nah, inilah yang diinginkan dan sudah lama diinginkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kota Makkah mereka belum diizinkan untuk berjihad. Mereka diperintahkan untuk bersabar, menahan, karena belum ada kekuatan tatkala itu. Nah, ketika di kota Madinah kaum muslimin sudah punya negeri, punya kekuatan, ya, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan izinkan kepada Nabi untuk berjihad melawan orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka terjadilah apa yang terjadi, ya, perang pertama yang terjadi kontak senjata antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin tatkala itu, itulah yang kita kenal dengan Ghazwatu Badrin, perang Badar. Terjadi perang Badar luar biasa. Kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang tatkala itu, sementara orang-orang kafir berjumlah 1000 orang. Dari sisi jumlah tidak seimbang tentunya, tetapi di balik tentara kaum muslimin sudah ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membantu mereka. Sehingga dengan perjuangan kaum muslimin di perang Badar, maka ummatul Islam menang telak dari orang-orang musyrikin. Hampir seluruh pentolan-pentolan kafir Quraisy tatkala itu terbunuh dan tewas di perang Badar. Mereka sebagiannya lari kocar-kacir dan sebagiannya harus ditawan di perang Badar. Kemenangan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Kemudian tidak lama setelah itu terjadi lagi perang yang kedua. Orang-orang musyrikin ketika mereka merasakan kekalahan di perang Badar, maka mereka menuntut balas. Maka terjadilah yang namanya Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Terjadi perang yang sangat sengit. Dan di perang Uhud, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terbunuh banyak dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ketika itu orang-orang musyrikin juga banyak terbunuh, sehingga sebagian ulama menyebutkan di perang Uhud ketika itu seimbang. Betul banyak terbunuh dari kalangan kaum muslimin, tapi di kubu kaum musyrikin juga banyak terbunuh dari mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin melihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya kehidupan, yang namanya peperangan tidak selalu mereka menang dan di atas angin. Dan ini menjadi sunnatullah sebagai pelajaran, sebagai peringatan bahwa tidak selalu kemenangan didapatkan secara mutlak. Walaupun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin, tapi semua itu tetap melalui proses. Tetap melalui proses. Sebagaimana para nabi dan para rasul sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, awal-awalnya memang, ya, para nabi dan para rasul tersebut mendapatkan penindasan dari orang-orang kafir, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi perang Uhud, menyusul setelahnya perang Muraisi'. Ini jihad-jihad, perang-perang yang dahulu dihadapi oleh kaum muslimin. Kemudian terjadi lagi perang Khandaq, Ghazwatu Khandaq. Terjadi lagi Ghazwatu Ahzab, perang Ahzab. Sampai pada akhirnya terjadilah Sulhul Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Terjadi perdamaian di antara kubu kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin tatkala itu. Bersepakat untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati. Orang-orang musyrikin yang mengajukannya,
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perdamaian itu dalam sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang sangat terkenal itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika itu orang-orang musyrikin datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengajukan kepada Nabi beberapa poin-poin kesepakatan. Setuju enggak dengan ini? Dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun menyetujuinya. Ketika itu jamaah sekalian, para sahabat ada yang tidak setuju. Di antara yang paling keras menolaknya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Umar melihat perjanjian Hudaybiyah pada poin-poinnya itu justru merugikan kaum muslimin. Maka Umar datang kepada Nabi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran sementara orang-orang musyrikin berada di atas kebatilan?" Maka Rasulullah menjawab, "Betul wahai Umar, kita di atas kebenaran, orang musyrikin di atas kebatilan." Umar bertanya lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah kalau kita mati kita masuk surga, sementara kalau orang musyrikin mati mereka masuk neraka?" Rasulullah menjawab lagi, "Betul wahai Umar." Umar ingin mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kenapa kita tidak perang saja ya Rasulullah? Tidak perlu damai ya Rasulullah." Umar bin Khattab orangnya tegas, Pak. Beliau mau perang saja, tidak perlu kita damai ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bersikukuh dengan pendiriannya. "Wahai Umar, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala." Umar ketika itu masih belum puas. Beliau datang lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat dekat dengan Nabi. Kembali Umar tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran sementara orang musyrikin itu di atas kebatilan?" "Betul wahai Umar," kata Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, bukankah kalau kita mati kita masuk surga, sementara kalau mereka mati mereka masuk neraka?" "Betul wahai Umar." "Terus mengapa kita harus mengalah wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menasihati Umar tatkala itu, "Wahai Umar, itulah keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi Allah. Beliau tidak diperintah kecuali di atas perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka akhirnya terjadilah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah, dari perjanjian Hudaybiyah itu 2 tahun setelah itu terjadi yang namanya Fathu Makkah. Ternyata yang justru mengkhianati perjanjian Hudaybiyah adalah orang musyrikin sendiri. Mereka berkhianat dengan perjanjian itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengerahkan pasukannya masuk ke kota Makkah, dan terjadilah di tahun ke-8 Hijriah Nabi membawa pasukannya, pasukan yang sangat besar tatkala itu masuk ke kota Makkah. Orang-orang musyrikin Makkah tatkala itu, Pak, mendengarkan pasukan kaum muslimin, ribuan kaum muslimin datang, mereka gentar, takut duluan. Akhirnya sebagian mereka ada yang kabur dari kota Makkah, sebagiannya lain ada yang bersembunyi dalam rumahnya. Subhanallah, akhirnya Nabi kita Muhammad SAW masuk kota Makkah dan menaklukkan kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Orang musyrikin tidak berani. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW masuk kota Makkah, membuka kota Makkah. Kemudian Nabi SAW mengambil tongkatnya, kemudian Nabi hancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah tatkala itu. Nabi hancurkan satu persatu dengan tongkatnya, sambil Nabi membaca ayat wajaqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, sesungguhnya kebenaran telah datang, kebatilan telah hancur, dan kebatilan pasti akan hancur. Nabi hancurkan satu persatu berhala yang mengelilingi, yang ada di sekitar Ka'bah tatkala itu. Orang musyrikin tidak berani keluar rumahnya. Subhanallah, terjadilah Fathu Makkah. Inilah peristiwa yang juga bersejarah itu, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Subhanallah, ketika itu, Pak, sebagian orang-orang musyrikin
yang dulu menindas kaum muslimin, mereka bersembunyi di dalam rumah mereka, tidak berani keluar. Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk mengumpulkan orang-orang musyrikin. Dikumpulkanlah orang musyrikin, Pak, di hadapan Nabi SAW. Nabi kenal mereka. Mereka dulu yang memusuhi Nabi, mereka dulu yang melempari Nabi, mereka dulu yang pernah mau membunuh Nabi, menyiksa para sahabat. Mereka ketika itu tertunduk hina, orang-orang kafir Quraisy tatkala itu di hadapan Nabi, kemudian dikepung oleh para sahabat lengkap dengan pedang dan persenjataan mereka. Artinya kalau Nabi mau mereka dibantai semuanya. Tapi apa jamaah sekalian, lihat rahmatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang musyrikin dikumpulkan semuanya di hadapan Nabi, Nabi bertanya kepada orang-orang musyrikin, wahai kafir Quraisy, kalian ini mau saya apakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ini mau saya apakan? Orang-orang musyrikin ketika itu memelas kepada Nabi. Mereka berkata, ya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang baik, orang yang pemaaf. Kami adalah bagian dari keluargamu. Bebaskan kami wahai Muhammad. Subhanallah. Dulu mereka menyiksa Rasulullah SAW, menyiksa para sahabat, mengintimidasi, menakut-nakuti para sahabat. Sekarang mereka memelas Nabi seperti itu. Subhanallah. Nabi kita memang orangnya perahmat. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai kafir Quraisy, iya, sekarang pergilah kalian, aku bebaskan kalian, aku tidak membunuh kalian, aku tidak akan memukul kalian, aku tidak akan menyakiti kalian. Silahkan kalian bubar, silahkan kalian kembali ke tempat-tempat kalian. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mendengarkan hal yang seperti ini, orang musyrikin sudah menyangka jangan-jangan mereka akan mati sudah ini. Mereka sudah tahu bagaimana kezoliman mereka dahulu. Tapi mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi, sebagian orang musyrikin, Pak, tersentuh hati mereka. Subhanallah, ya. Karena sebab itulah banyak dari orang-orang musyrikin yang pada akhirnya masuk Islam. Turun ayat di dalam Al-Quran, satu surat yang menunjukkan bahwa kemenangan Islam telah tiba. Orang-orang musyrikin berbondong-bondong masuk Islam. Turun satu surat di dalam Quran, surat yang kita hafalkan bersama, Suratun Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau wahai Muhammad telah melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kapan ini? Tatkala terjadi Fathu Makkah. Melihat akhlaknya Nabi yang luar biasa, Nabi malah memaafkan mereka. Tersentuh orang-orang musyrikin, akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Inilah ayat tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka daripada itu bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan turunnya ayat ini Allah nyatakan kemenangan buat kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya jamaah sekalian, setelah terjadinya kemenangan ini, ya, kaum muslimin hidup di kota Mekkah. Walaupun di kota Madinah, ya, sebagian kaum muslimin masih ada di sana, sehingga Mekkah dan Madinah ketika itu menjadi dua negeri Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, setelah kota Mekkah menjadi negeri Islam, maka sudah tidak ada lagi yang namanya hijrah dari kota Mekkah. Kalau dulu ya, sewaktu masih dikuasai oleh orang-orang musyrikin, kaum muslimin diperintahkan hijrah dari Mekkah ke negeri Islam, kota Madinah. Ketika sudah ditaklukkan, dikuasai kembali oleh Rasulullah dan kaum muslimin, maka tidak ada lagi hijrah dari kota Mekkah. Inilah hadis yang kita bacakan
pada kesempatan malam ini. La hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah kata Nabi setelah Fathu Makkah. Kenapa? Kenapa? Sebab Makkah sudah dikuasai kaum muslimin, sudah menjadi negeri Islam. Maka tidak ada lagi hijrah ke sana. Tidak ada lagi hijrah dari sana. Kemudian kata Nabi, walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Itu yang ada. Sehingga kaum muslimin diperintahkan berjihad. Kaum muslimin diperintahkan untuk senantiasa berniat dengan niat yang baik dalam setiap amalan yang dia lakukan. Kemudian Allah perintahkan, wa idzastunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk berjihad, maka pergilah kalian berjihad. Maka pergilah kalian berjihad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengatakan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, bukan artinya menafikan, meniadakan semua amalan hijrah. Bukan. Tetapi yang dinafikan oleh Nabi, tidak ada lagi yang namanya hijrah dari Makkah, karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Dan ini sebagai kabar gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kota Makkah selamanya dan terus menerus akan menjadi negeri Islam dan akan dikuasai oleh kaum muslimin sampai pada hari kiamat. Orang-orang kafir Quraisy, walaupun mereka sangat ingin menggulingkan kaum muslimin, walaupun mereka sangat dengki kepada kaum muslimin, ya, ingin merobohkan Ka'bah itu, tetapi sampai hari kiamat mereka tidak bisa melakukannya. Bahkan gembongnya orang-orang kafir, pimpinannya orang-orang kafir, pimpinan terbesarnya orang-orang kafir tidak mampu untuk menaklukkannya. Siapa pimpinan terbesar orang-orang kafir? Dajjal, yang nanti akan muncul di akhir zaman. Nabi SAW mengabarkan bahwa Dajjal ketika keluar, dia akan berjalan di seluruh permukaan bumi. Tidak ada satupun tempat kecuali Dajjal akan masuk ke tempat itu. Kata Nabi, illa Makkah wal Madinah, kecuali hanya dua tempat saja tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, Makkah dan Madinah. Kenapa? Setiap kali Dajjal mau masuk ke kota Makkah, ke kota Madinah, di situ ada malaikat penjaga yang sudah siap dengan pedangnya. Maka tidak bisa orang-orang musyrikin dan Dajjal ini masuk ke kota Makkah dan kota Madinah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan yang sangat mulia adalah amalan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaknya kita senantiasa selalu dan selalu memperbaiki niat-niat kita. Karena orang yang berniat baik, belum dia beramal, belum dia berjihad, tetapi dia sudah mendapatkan pahala karena niatnya. Dia sudah mendapatkan keutamaan karena niatnya. Nah, bagaimana lagi kalau dia beramal dengan niat yang baik tersebut, maka tentu saja pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan dari hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.